Kami ajak Anda menuju Istana Kepresidenan Jakarta, di mana siang hari ini Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akan menggelar konferensi pers menjawab pertanyaan media mengenai isu-isu terkini. Kita dengarkan PGN termasuk dengan pemerintah daerah untuk yang pertama adalah memastikan bahwa seluruh yang terdampak harus mendapatkan penanganan secepat mungkin dan sebaik-baiknya. Yang kedua tentu harus dilakukan upaya evaluasi termasuk mitigasi, perbaikan supaya masalah-masalah seperti ini tidak terulang kembali. Gitu. Kalau ditemukannya titik SPPG yang fiktif itu gimana, Mas? Dapur fiktif, Mas. Dapur fiktif? Iya, dapur MBG. Ada temuan dari anggota DPR, kemudian viral di media sosial ada 5.000 dapur fiktif ribuan. Nanti coba kami cek juga dengan BGN. Mas, ada ide juga dari DPR terkait dengan MBG ini, ada ide dialihkan menggunakan pemberian uang tunai kepada orang tua. Itu memungkinkan tidak? Kalau ide kan dari dulu banyak ya, dan bukan berarti ide ini tidak baik atau ini ide yang satu lebih baik, tidak. Tapi kemudian konsep yang dianggap oleh pemerintah dan oleh BGN itulah yang terbaik untuk saat ini dikerjakan. Bahwa masih ada catatan-catatan, ya itu kita akui dan akan kita terus berkomitmen untuk kita perbaiki. Untuk dapurnya sendiri yang di wilayah keracunan itu terkait penyelidikan, apakah nanti akan transparan, dan yang kedua apakah ketika ditemukan bukti terjadinya kelalaian, apakah nanti ada semacam sanksi atau gimana? Harus dan sanksi kalau memang itu adalah faktor-faktor kesengajaan atau lalai di dalam melaksanakan SOP, ya, tentunya akan ada sanksi kepada SPPG yang dimaksud, tetapi juga sanksi yang akan diterapkan jangan sampai kemudian itu mengganggu dari sisi operasional sehingga mengganggu penerima manfaat untuk tidak mendapatkan MBG ini. Artinya sanksi secara soal ini Mas, ini kan akan masuk ke Amerika Serikat. Betul, baik, memang ada undangan kepada Bapak Presiden untuk menghadiri sidang umum PBB di New York, dan beliau sedang mempertimbangkan untuk akan hadir karena berdasarkan informasi juga Bapak Presiden diberikan kesempatan untuk kami kira ini juga sebuah penghormatan kepada bangsa Indonesia kalau Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk berkenan hadir itu. Hanya belum tahu. Tapi setelah itu katanya ke Kanada juga. Belum tahu. Belum. Nanti tunggu kalau sudah beliau memutuskan, nanti akan kami sampaikan ke publik. Pak Presiden ada rencana untuk site visit ke Inggris juga nggak, Mas? Belum ada. Mas, soal PLT BUMN, Mas. Iya, Mas, kemarin kan PLT? Menteri BUMN. Oh, baik, untuk PLT BUMN atas petunjuk dari Bapak Presiden, dan kemudian juga sudah kami sampaikan kepada pihak terkait, dalam hari ini Kementerian BUMN, untuk PLT Menteri BUMN ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. pertimbangannya apa, Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau Ada 3. beliau kan memang Wakil Menteri BUMN, dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau, ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan Kementerian BUMN. Sampai kapan? Kira-kira PLT sampai kapan?
Belum tahu lah. Baru 2 hari. Mas, soal isu muncul Kementerian BUMN mau dilebur ke Danantara, Mas, mungkin arahan dari pemerintah? Belum ada, belum. Nanti kita tunggu. Tapi apakah itu ada ke arah sana? Rencana. Ada kemungkinan, tapi memang Apa aja, Mas? Untuk melebur itu? Kalau pertimbangannya banyak, karena kemudian proses pelaksanaan pembinaan, kemudian manajemen perbaikan itu sekarang kan sedang dikerjakan oleh teman-teman di Danantara gitu. Mas Pras, hari ini yang muncul agenda kan ada pelantikan kepala badan, kepala BRIN. Penegasan aja, Mas. Ada nggak sih akan ada rencana? Belum ada. Oh, belum ada. Jadi untuk hari ini belum ada rencana untuk adanya pelantikan. Dalam waktu dekat kepala BRIN yang baru akan dilantik? Belum ada. Tapi viral banget kan muncul beredar itu ada beberapa sosok gitu yang dimunculkan. Ya, kalau masalah viral ya kan kita tidak bisa menghalangi ya, tapi belum ada. Mas, hari ini rencana pergantian ataupun pelantikan, baik menteri, wakil menteri maupun kepala badan. Mas, soal ini, Mas, PLT Menteri BUMN berarti nanti sampai itu, Mas, sampai itu dilebur BUMN Danantara apa nunggu? Apakah Ya belum tahu. Mas, reformasi kepolisian, Mas. Ya, jadi berkenaan dengan komisi atau komite reformasi kepolisian, memang itu bagian dari komitmen pemerintah, ya, komitmen Bapak Presiden, dan sekarang sedang proses untuk kita meminta kesediaan para tokoh-tokoh untuk berkenan bergabung di komite tersebut. Termasuk salah satunya. Mas, soal kebijakan pemerintah, Mas, soal impor BBM satu pintu ke Pertamina ini pertama seperti apa, Mas? Apakah ada evaluasi? Karena kan dampaknya pada SPBU swasta yang banyak tutup nih, Mas. Itu ke Pak Menteri SDM lah sama Dirut Pertamina gitu. Mas, mau minta tanggapannya. Menkyu Putraya bilang ke depan, bulan depan akan mulai turun ke kementerian lembaga dengan anggaran yang besar. Kalau misalkan anggarannya nanti Oktober sampai Oktober akhir tidak optimal, itu nanti akan ditebar ke beberapa program-program lain. Misalkan kayak bantuan pemerintah kemarin sudah sempat disampaikan DPR. Pertanyaannya, dari Pak Presiden sendiri mendukung nggak sih, atau nggak mungkin akan ada dorongan bagi kementerian nanti dalam tanda kutip kooperatif lah gitu, apabila nanti Kementerian Keuangan turun gitu memantau anggaran secara langsung? Kalau menurut kami itu sesuatu yang memang harus dilakukan gitu. Karena belanja pemerintah itu harus optimal, sehingga kalau Menteri Keuangan mengevaluasi tentu berdasarkan data, ya, kalau memang ada kementerian yang menurut data tersebut serapannya masih belum optimal, ya sudah menjadi kewajiban untuk kita bersama-sama, terutama Kementerian Keuangan, mendorong supaya pelaksanaan program-program di kementerian tersebut yang korelasinya nanti dengan penyerapan anggaran itu bisa optimal. Presiden menyoroti nggak sih, Mas? Mungkin soalnya kan Pak Purbaya juga sudah terang-terangan bilang katanya ada beberapa yang mungkin belum optimal belanjanya gitu. Tidak sekedar menyoroti, beliau fokus betul gitu, dan sekali lagi ya beliau bukan sekedar apa yang menjadi kendala, dicari jalan keluarnya gitu.
Mas, soal yang tindak lanjut yang SPBU swasta itu masalah ini, karena kan ujungnya sampai ke PHK, ada kekhawatiran ke sana. Apakah ada arahan juga dari Presiden mungkin ke Kemenaker untuk mengantisipasi masalah PHK ini jangan sampai menjadi besar? Gitu? Kalau berkenaan dengan efeknya, tentu kami berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk sekali lagi segera mencari jalan keluar supaya dan mengantisipasinya supaya tidak menimbulkan efek-efek seperti tadi yang disampaikan. Mas, kan anak Presiden Soeharto itu Ibu Tutut itu menggugat Pak Menju ya Pak karena dicegah keluar negeri kalau dari istana, Pak ada tanggapan Mas? Kan sudah dicabut gugatannya, informasinya kan begitu. Cuma kata PT UN belum ada informasi dicabut, Mas. Ya, nanti coba kita cek. Ya. Kalaupun ada, tentunya kita cari jalan keluar lah, kita berkomunikasi kan. Kami sendiri mohon maaf belum mempelajari isi dari gugatan beliau gitu. Mas, soal wamen yang masih ada jadi komisaris, kan sudah ada putusan MK yang melarang wamen? Iya, itu kan di dalam putusan memang memberi waktu ya kepada pemerintah dan sebagaimana yang sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan bahwa itu sedang dilakukan proses pembenahan di Danantara, ya, termasuk salah satunya adalah dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Mas, sudah ramai di sosial media soal gerakan anti sirine atau provokator gitu Mas yang menolak misalnya yang diberikan fatwa untuk kiring-kiringan pejabat. Nah, kalau dari pemerintah sendiri itu harapannya bagaimana? Ya, yang pertama tentu kami Kementerian Sekretariat Negara dulu juga sudah pernah membuat surat edaran kepada seluruh jajaran pejabat negara yang menggunakan fasilitas-fasilitas pengawalan bahwa memang ada undang-undang yang mengatur itu, tetapi lebih daripada itu yang kalaupun kemudian fasilitas itu dipergunakan, tentunya kita harus memperhatikan kepatutan, kemudian memperhatikan ketertiban masyarakat pengguna jalan yang lain, sehingga bukan berarti menggunakan fasilitas tersebut terus boleh semena-mena atau boleh semau-maunya itu ya terus yang kita dorong, karena memang ada beberapa yang kemudian memang membutuhkan fasilitas tersebut hanya untuk efektivitas waktu. Tapi sekali lagi yang bisa kita lakukan adalah terus-menerus kita himbau bahwa fasilitas-fasilitas tersebut jangan dipergunakan untuk sesuatu yang melebihi batas-batas kewajaran. Tetap kita harus memperhatikan dan menghormati pengguna jasa yang lain. Sebagaimana saudara-saudara perhatikan juga Bapak Presiden memberikan contoh gitu bahwa beliau sendiri di dalam mendapatkan pengawalan di dalam berlalu lintas itu juga sering ikut bermacet-macet, kalaupun lampu merah juga berhenti ketika tidak ada sesuatu yang sangat terburu-buru harus mencapai tempat tertentu gitu. Semangatnya itu, Mas. Mas Pras, ada isu yang beredar tadi Mas, kalau untuk negosiasinya kan bilang kalau mau tambah 12 apa? Freeport Mas, yang 12 tambah 12% dan kemudian gratis itu negosiasi itu udah dimulai belum sih Mas, dan apakah gratis itu mungkin untuk didapatkan? Pembicaraan memang sedang berlangsung, tapi untuk lebih jelasnya menurut pendapat saya mohon ditanyakan ke Pak Rosan sebagai Menteri Investasi atau kepada Pak Bahlil sebagai Menteri SDM. Oke, cukup. Itu Mas, posisi dari Pak Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden apakah juga masuk struktur atau akan terpisah lagi? Apakah nanti akan ada koordinasi antara tim itu dengan? Ada kemungkinan masuk, karena beliau sebagai penasihat khusus Bapak Presiden di bidang
keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus reformasi kepolisian. Nah, ketika nantinya akan dibentuk komite reformasi kepolisian, ya sewajarnya kalau beliau akan masuk bergabung di dalam tim tersebut. Mas, terakhir ini Mas dari saya. Ini soal ini. Nanti dari yang lain. Ini kan lagi disorot juga nih Mas terkait penangkapan salah satu perusuh di Jawa Timur yang salah satu bukti penyitaan itu buku-buku yang paham kiri, dan terkait paham kiri, dan salah satunya ada buku dari Prof. Franz Magnus. Itu juga ada yang disita oleh polisi. Nah, ini kan disorot media sosial, publik, netizen, karena kenapa buku-buku itu tuh disita, maksudnya gitu. Apakah ada sebenarnya larangan terkait nggak boleh melarang masyarakat membaca buku tertentu mungkin, Mas? Aku belum monitor, nanti aku ini dulu ya. Tapi kalau larangan membaca buku ya tentunya yang tidak ada. Mas, cocok logi Mas, dari 3 reshuffle itu kan selalu ada unsur 8-nya Mas. Yang pertama kan 19, yang kedua kan 8, yang ketiga kan 17. Nah, itu emang disengaja atau gimana? Waduh, aku malah baru tahu ini. Minta tolong nanti ini ya dikirim penjelasannya. Aku malah baru tahu hitung-hitungannya ini. Yakin baru tahu. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Kemarin Cukup. Prof. Yusril mengusulkan ada revisi undang-undang partai politik parpol. Ini karena Prof. Yusril. Oh, Prof. Yusril. Siap. mengusulkan revisi undang-undang parpol karena sistem saat ini itu lebih mengakomodir mereka yang punya modal besar dan selebriti gitu Mas. Di satu sisi menutup akses bagi mereka yang kompeten. Nah, itu apa ada dorongan pemerintah untuk merevisi undang-undang revisi parpol, terutama soal kaderisasi partai? Menurut pendapat kami, apa yang disampaikan di publik berkenaan dengan masalah sistem pemilu kita, revisi undang-undang pemilu kita itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang baru juga ya. Jadi di masa pemerintahan sebelumnya juga itu sudah sempat dibahas juga gitu. Kemudian di beberapa forum partai-partai politik juga menyampaikan hal tersebut itu, sehingga kalau memang itu menjadi sebuah wacana, menjadi sebuah keharusan untuk kita memperbaiki atau mencari sistem kepemiluan kita yang jauh lebih baik, ya itu tidak ada masalah juga. Spesifik mengatur kaderisasi parpolnya gimana Mas? Apa juga akan mengatur juga ranah sampai ya nanti kita lihat kan dari